Hai, balik lagi sama aku, Memimika. Di video kali ini aku akan bahas mengenai produk terbarunya dari Salsa Kosmetik, Salsa Face Wash-nya dan juga Salsa Perfect Hydrating Toner-nya. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua produk ini aja. Karena apa? Karena first impression-nya aku udah pernah bikin video short-nya di YouTube aku. Jadi guys, udah genap 1 bulan nih aku menggunakan kedua produk dari Salsa ini. Dan harganya ini bukan cukup lagi, affordable banget. Cuman harganya 20 ribuan aja. Awalnya nih, aku nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi sama kedua produk ini. Karena harganya murah banget. Palingan, kualitasnya itu sama kayak skincare yang di supermarket gitu. Dan ujung-ujungnya pasti nggak akan cocok di kulit wajah aku. Beneran Beb, aku berucap di dalam hati yang paling dalam tuh kayak gitu. Ini mah pastinya juga gak akan cocok di kulit wajah aku gitu ya. Karena apa, harganya juga udah hampir sama kayak face wash atau toner di supermarket. Gak akan cocok di kulit aku. Tapi ternyata guys, setelah aku coba kedua ini tuh produknya bagus banget karena menurut aku melihat dari harga yang mursida. Oke, kita langsung aja reviewnya, dimulai dari facial washnya. Oke, untuk facial wash Salsa, ini tuh teksturnya gel bening licin gitu. Dan untuk busanya, ini tergantung seberapa banyak kamu pakai. Kalau misalkan kamu pakainya banyak, ini busanya lumayan banyak. Tapi kalau misalkan, tapi bukan yang foamy ya, jadi yang busanya yang biasa aja. Tapi kalau misalkan kamu pakainya cuma sebiji jagung, itu juga udah cukup dan busanya nggak terlalu banyak. Amazingnya, meskipun dia gel cleanser yang licin-licin gitu, ini tuh nggak berasa susah banget dicucinya, dibilasnya. Ini tuh kerasa bersih, agak lumayan keset ya, tapi bukan yang licin-licin yang susah dibilasnya, enggak. Terus bukan yang keset, yang ketarik gitu, enggak. Ini tuh enak banget, kerasa bersihnya juga banget. Terus nggak ada rasa ketarik dan kering. Nah, untuk parfumnya, ini tuh kalau aku baca di ingredientsnya ini nggak ada parfumnya ya. Tapi menurut aku ini ada fragrance-nya. Karena apa? Karena ini tuh kerasa wanginya wangi jeruk segar. Lumayan kenceng tapi bukan yang nyegrak. Jadi masih bisa diterima oleh hidung aku dan akal sehat. Face wash ini juga ya, aku amazing banget sama klaimnya. Karena dia itu pH balance, yang dimana harga segini pH balance OMG 5,5 itu tuh udah bagus banget. Terus ada efek brightening-nya dan juga pore cleansing. Kemudian dia mengandung citric acid yang dimana dia adalah lemon extract. Dan juga ada vitamin C-nya yang berupa ascorbic acid. Dan yang kerennya lagi, ini tuh ditujukan untuk kulit yang normal tuh sensitive skin friendly. OMG. Terus ini tuh gentle and mild facial wash. So far, setelah aku menggunakan ini selama sebulan, so far so good ya di kulit aku yang kena prone sensitif dan kering. Dia itu nggak bikin kering ketarik, juga nggak bikin gatal, iritasi, merah-merah, jerawatan, breakout, nggak sama sekali. Masih aman di kulit aku. Efek bersihnya juga kalau menurut aku ini lumayan oke ya. Dan ada efek mencerahkannya berasanya aku setelah cuci muka pakai ini tuh kulit itu lebih kelihatan cerah gitu ya, cemerlang gitu. Dan terus efek bersihnya juga kerasa banget sampai ke pori-pori aku. Jadi ini klaimnya untuk brightening dan pore cleansing itu ini bener banget. Kekurangannya, tadi kan udah kelebihan. Nah, kekurangannya menurut aku ini tuh ada terletak di lubangnya. Karena lubangnya kalau menurut aku terlalu besar, nggak enakan gitu kalau lubangnya gede teh. Lebih baik lubangnya agak kecil, sempit gitu kan ya. Jadi keluarnya nggak terlalu banyak. Kadang aku teh kalau misalkan waktu awal pakai gitu ya, karena amazing gitu ya, lubangnya gede banget gitu ya. Jadi aku teh pas ngeluarin teh, lihat di video short YouTube aku yang pertama itu ya, itu tuh keluarnya banyak banget gitu. Jadi harus mudah-mudahan gitu ya, kalau misalkan dia si Salsa ini bikin kemasan baru, lubangnya diperkecil biar lebih sempit, lebih enakin. Lanjut ke face mist-nya. Aku lebih suka ini tuh disebut face mist karena ini tuh spray gitu cara pakainya. Dan ini tuh adalah Salsa Perfect Hydrating Toner. Waktu awal-awal pemakaian aku ngerasa ini teh apa sih gitu, toner ini teh apa sih, air biasa aja gitu kayaknya mah gitu. Karena apa? Karena pertama kali aku pakai teh ini teh berasanya ya kayak air biasa gitu. Kenapa kayak air biasa? Teksturnya cair, bener-bener cair. Terus nggak ada fragrance-nya. Terus ya udah gitu, cuman kayak air biasa. Tapi bagusnya beberapa face mist yang udah aku coba biasanya itu suka perih ke mata ya. Kalau misalkan nyemprot-nyemprot ya jangan disemprotin ke mata gitu. Cuman kalau ketika masuk ke mata itu biasanya itu kerasanya tuh perih, tapi ini nggak sama sekali.
Tapi nih ya, gue harus apresiasi nih ya sama yang bikin si Salsa Hydrating Toner ini. Spraynya itu ini tuh lembut banget. Tuh. Jadi nyebarnya teh enakeun gitu ya. Tapi bukan yang halus banget, enggak. Tapi ini tuh termasuk ya untuk kategori 20 ribuan ini udah bagus banget spraynya. Tapi ada tapinya. Nekennya itu ini tuh lumayan rada effort, rada keras gitu. Tuh harus rada ada tenaga gitu. Baru keluarnya enak. Selain dipakai sebagai face mist biasa, ya toner biasa gitu, ini tuh bisa dijadiin cleansing toner juga. Aku udah pernah cobain dan lumayan efek bersihnya itu lumayan bagus gitu ya. Tapi karena kulit aku sensitif terhadap gesekan kapas, jadi yang aku lebih suka kalau misalkan nggak pakai cleansing toner, jadi pakainya double cleansing aja gitu. Nah kalau misalkan cleansing toner aku biasanya nggak pakai. Nah kalau misalkan aku jadiin ini tuh toner setelah aku pakai face washnya, di aku ini tuh kekurangannya ya, lembabnya tuh untuk kulit kering aku tuh kurang gitu, hidrasinya kurang. Jadi aku biasanya suka pakai 3 sampai 4 layer baru kerasa pas, itu juga masih kurang. Tapi aku akalin ya, karena sayang kalau misalkan ini nggak kepake gitu ya. Jadi aku akalin, setelah pakai ini aku pakai lagi toner yang konsistensinya lebih kental gitu, lebih hydrating gitu, atau enggak pakai serum yang lebih hydrating, terus pakai moisturizer, itu baru lembabnya oke. But di kulit kamu yang oily pasti suka banget sama si toner ini. Karena apa? Hidrasinya itu nggak lebay, nggak bikin minyakan juga. Pokoknya kayaknya di oily itu ini bakalan bagus banget. Nah untuk klaimnya ini juga dikhususkan untuk kulit kamu yang normal tuh sensitif, skin friendly. Kemudian dia itu mengandung aloe vera, ada salicylic acid juga, ada ascorbic acid, dan juga ada tea tree. Nah, jadi nih si kandungan aloe veranya itu bantu untuk menghidrasi, melembabkan, dan mengenyalkan kulit kamu. Kemudian tea tree-nya itu bantu untuk menenangkan dan meredakan kemerahan di kulit kamu. Kemudian ada kandungan salicylic acidnya yang dimana untuk menyamarkan pori-pori dan perbaiki tekstur kulit ya. Dan ada lagi vitamin C ya, ascorbic acid itu pokoknya itu bagus untuk antioksidan dan paling bagus tuh dipakai di pagi hari, apalagi kalau misalnya kamu gabungin sama sunscreen. Nah meskipun kalau di aku ini hidrasinya kurang, tapi ini ada kelebihan poin plusnya loh. Di antaranya dia itu kalau misalkan aku ada whitehead ya, ada komedo kecil-kecil yang setitik-setitik itu, kalau misalkan aku pakai semprot ini tuh lumayan si komedo itu cepet kering, jadi tinggal klopek gitu dia udah keluar. Terus alhamdulillahnya sih setelah aku pakai ini aku lumayan rada jarang jerawatan. Mungkin itu karena ada salicylic acidnya ya. Sejak rutin aku pakai face washnya sama si toner ini, kulit wajah aku juga jadi si teksturnya lebih rata ya. Lumayan lebih rata, kemudian si pori-pori itu lumayan tersamarkan. Tapi nih guys, sayangnya beribu-ribu sayang, setelah aku pakai ini kurang lebih sebulan dan hanya aku pakai pagi hari aja. Makin sini, jadi aku tuh pakainya face wash ini terus sama sunscreen, udah toh itu aja. Tapi sayangnya makin kesini itu aku rasain kulit aku tuh jadi makin kering. Mungkin karena ada tea tree dan salicylic acidnya ya. Karena kan kulit aku tuh kering, sensitif, acne prone. Nah jadi kalau misalnya untuk kulit yang kering itu biasanya nggak bisa terlalu sering-sering pakai yang salicylic acid, tea tree gitu ya. Jadi bakalan makin kering. Tapi tenang, kalau misalnya kamu punya sama kondisi kulitnya sama aku kering gitu ya, kamu tinggal tambahin aja toner yang hidrasinya lebih oke daripada yang ini, atau enggak, maksudnya yang viskositasnya lebih kental gitu ya. Kemudian kalau misalnya enggak, kamu tinggal pakai serum yang hydrating atau pelembab. So far kalau menurut aku nih ya, toner ini cocok di semua jenis kulit, di normal, tapi bakalan lebih suka kalau misalkan kulit kamu yang oily deh. Misalkan ditanya, Mami kira-kira bagusan yang mana nih dari kedua produk ini? Dua-duanya juga bagus, tapi aku lebih suka si face washnya sih ya, karena ini tuh udah plus, kekurangannya tuh nggak ada. Cuman di kemasan aja si lubangnya itu. Meskipun kalau misalkan menurut aku lebih suka ini akan tetap aku pakai. Karena apa? Karena ini tuh murci banget, bagus juga untuk perbaiki tekstur kulit, kemudian nyamarin pori-pori, ngeringin whitehead. Ini tuh bagus. Terus aku bakalan pakai kalau misalkan si toner yang lain tuh habis. Nah, terus duit aku cuman berapa puluh ribu aja. Nah, aku bakalan beli ini lagi gitu untuk semprot-semprot jadiin toner andalan ketika Miss Queen.
Terakhir yang harus diwaspadai, ini keduanya itu mengandung alkohol dan juga vitamin C yang dimana rentan untuk mengiritasi kulit. Jadi kamu harus memang harus dicobain ya sama diri sendiri gitu ya. Ini cocok apa enggak? Kalau misalkan pribadi aku kulitnya sensitif, acne prone dan kering, ini oke-oke aja, nggak nimbulin. Yang penting nggak nimbulin jerawat baru atau breakout atau kemerahan. Udah, itu aja cukup. Nah, itu dia reviewku mengenai salsa facial wash-nya dan perfect hydrating toner. Semoga menjawab pertanyaan kamu, kira-kira pinginnya mau beli yang mana nih? Kalau menurut aku harus beli dua-duanya ya. Dan terima kasih sudah nonton video Mami sampai selesai. Dan sampai jumpa di racun skincare Mami berikutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.